Selamat pagi saya ucapkan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur pagi hari ini kita bersama-sama datang kembali beribadah kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita, menaikkan pujian kita kepada Tuhan, menaikkan penyembahan kita. Saya berikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu Saudara-saudari untuk datang pribadi kepada Tuhan. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau mengumumkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Amin. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita datang ke hadirat Tuhan, menaikkan pujian kita, sebab Tuhan bertahta atas pujian umat-Nya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi, saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Ku mau memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan melalui pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, ku menyembah. Saat ku sembah,
menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami ini Tuhan mau menyembah-Mu Tuhan, karena saat ini adalah saat yang indah. Aku mau memandang wajah-Mu, aku mau dibawa erat dalam pelukan-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati indah hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama pujikan pujian ini, saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi, saat indah ku berhadapan denganmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Kita datang untuk menyembah Tuhan. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Haleluya. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Erat-Mu Tuhan ku mau rasakan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku menikmati kasih-Mu
Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Ku mau menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ya Yesus, kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Allah kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami nafas, Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi kami juga akan menerima berkat firman Tuhan yang asalnya daripada Engkau. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami untuk kami semua datang ke hadirat-Mu. Berkati Tuhan, urapi Tuhan kebaktian pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang beracara Tuhan atas ibadah pagi hari ini. Dan kami nanti Tuhan pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang penuh dengan sukacita, kami pulang penuh dengan berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Pagi hari ini jemaat akan disambut oleh Bapak Pendeta Joshua Nugroho. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah memberkati kita, melindungi, menaungi, memelihara hidup kita dengan baik dan sempurna. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita dilayakkan untuk masuk dalam peribadahan, untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini sungguh-sungguh kita sepenuhnya fokus kepada Tuhan. Baik pujian penyembahan kita kepada Dia, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita dan menjadikan semangat bagi kita untuk hidup ini di dalam melayani Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Mengucap syukur pagi hari ini. Seberapa datang hari ini dengan penuh beban ada? Mari kita tanggalkan beban kita terlebih dahulu. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian syukur kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan
bangkit berdiri, mari kita bersama-sama satukan hati untuk kita datang menyembah Tuhan karena Roh sudah tercurah dari surga. Mari kita bersama-sama bersuka cita. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari kita bergandeng tangan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi satukan kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Sekali lagi satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari kita bergandeng tangan kami semua. Amin. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Roh tercurah dari surga. Mari kita akan nyalakan api kita untuk membara. Biar membara, semakin membara untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dengarlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Katakan bersama-sama. Suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita.
bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joshua Nugroho yang berjudul Pentakosta. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang keempat. Saudari Shalom akan membantu kita membacakannya. Kisah Para Rasul yang kedua ayat 1 sampai yang keempat, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Aku datang dan aku bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bedanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi, aku datang dan ku bersujud. Di hadapan-Mu ku rasakan indah hadirat-Mu. Ku buka, telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu.
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kudus, mulia nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepada-Mu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati, memelihara hidup kami dengan baik dan sempurna. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersujud syukur, menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran, dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga kami berkenan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami telah menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada Engkau. Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, Engkau memberkati firman-Mu yang akan disampaikan, supaya firman ini hidup dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Urapi setiap hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat menangkap, menerima pesan Tuhan pada pagi hari ini, dan kami boleh simpan di dalam hati kami untuk kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu, dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan-Mu, kuasa Allah yang maha tinggi, mengurapi hamba-Mu, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hamba-Mu bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh seluruh jemaat-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu memahami akan pesan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyampaikan tentang Pentakosta. Mungkin saudara bertanya tentang Pentakosta. Yang saya sampaikan saat ini Pentakosta tentang pencurahan Roh Kudus. Ya. Karena Pentakosta itu seawal sudah dari perjanjian lama sudah ada Pentakosta. Ya. Karena Pentakosta itu adalah hari untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Saat itu diadakan pada saat hari raya panen besar. Pada hari Pentakosta saat ini juga Allah ingin menyatakan kuasa-Nya kepada kita semuanya. Khususnya pada saat itu para rasul, kuasa yang sama yang diberikan oleh Allah pada saat Allah mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Segala kuasa mukjizat dilakukan oleh Allah. Baik Dia mengeluarkan dari Mesir dari Laut Tiberau, banyak tulah, memberi makan dengan mana, dan semuanya mukjizat Allah dicurahkan saat itu. Dan pada saat ini Allah ingin menyatakan kuasa-Nya juga yang sama seperti pada zaman dulu ketika pada bangsa Israel. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu adalah Roh Kudus karunia. Ya. Kalau saudara bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dibaptiskan,
Roh Kudus masuk di dalam hidup saudara untuk menuntun, membimbing langkah hidup saudara di dalam kebenaran. Ya. Tetapi pencurahan Roh Kudus ini adalah karunia. Karunia Allah melalui Roh Kudus yang dicurahkan, yang diberikan karunia adalah suatu perbuatan yang besar, yang melebihi dari yang segala kita pikirkan. Ya. Itu diberikan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dari karunia-karunia yang diberikan pada saat itu, juga pada saat ini, itu untuk memberikan kita memberitakan Injil. Kita diberi kuasa Roh Kudus itu sebagai kemampuan Allah yang diberikan kita untuk kita memberitakan Injil. Ya. Di situ saat berkumpulnya orang-orang Kristen dari berbagai daerah, ya, interdenominasi, di suatu tempat. Jadi orang-orang Kristen yang setia, yang rindu akan Tuhan, akan melayani Tuhan, yang taat kepada Tuhan, mereka berkumpul di suatu tempat. Di situ mereka berdoa. Di dalam ayat yang pertama, pasal yang kedua Kisah Para Rasul, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang yang merindukan, orang yang taat akan Tuhan. Di mana jemaat mula-mula setia kepada perintah Tuhan saat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, melarang mereka untuk pergi semuanya. Ya. Mereka harus tinggal dulu di Yerusalem untuk menerima curahan Roh Kudus. Di dalam pasal 1, kita lihat pasal 1 Kisah Para Rasul ayat yang keempat. Dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Kemudian kita sambung dalam ayat yang ke-8a. 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan seluruh Samaria sampai ke ujung bumi. Di mana mereka di satu tempat di ruangan itu mereka bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya. Pasal 1 ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Alfeus, dan yang lainnya, ada Simon teman Selot. Mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama dengan perempuan yang lain-lainnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 2 ayat 1 sampai ke 4, ketika mereka berkumpul dan berdoa, ya,
Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pencurahan Roh Kudus kepada mereka semuanya. Pertanyaannya, untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Kepada mereka semua, juga kepada kita semua. Saya katakan tadi adalah Roh Kudus yang dicurahkan itu adalah roh karunia, karunia-karunia untuk melengkapi orang-orang yang mau melayani Tuhan, orang-orang yang mau memberitakan Injil pada khususnya. Ya. Mereka mempunyai karunia Roh Kudus, diberi kemampuan yang lebih oleh Tuhan. Ya. Contoh dari karunia Roh Kudus itu bukan hanya memberitakan Injil, tapi melengkapi seluruh orang yang mau melayani Tuhan. Ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12. Ini karunia-karunia, supaya saudara memahami semua. 1 Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang pertama dikatakan, sekarang tentang karunia-karunia Roh Kudus, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karunia yang pertama kita lihat di sini pada ayat yang keempat, kita mulai ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ya. Rupa-rupa karunia hanya Roh Kudus yang memberikan roh karunia itu. Ya. Ayat yang ke-8 diberikan karunia hikmat. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Ya. Yang lain lagi juga dikatakan masih dalam ayat 9, karunia untuk menyembuhkan. Ya. Ayat 10 mengadakan mujizat. Dan juga bernubuat. Kepada yang lain lagi diberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan yang lain juga ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ini penting, saudara. Kalau orang mau berkata dengan bahasa roh, harus ada yang menafsirkan. Kalau tidak ada, itu perlu disangsikan. Karena ini menjadi satu. Seperti pada Kisah Rasul pasal 14, Paulus mengatakan, ya, Kisah Rasul pasal 14 dikatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Bernubuat itu memberitakan firman Tuhan. Sebab seorang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Maka dalam peraturan Paulus
Di dalam gereja itu yang berbahasa roh kalau kita pelajari semuanya itu tidak semuanya 1, 2, tapi harus ada yang menafsirkan. Kalau tidak ada yang menafsirkan, perlu dipertanyakan bahasa roh itu benar atau tidak. Harus ada yang menafsirkan. Karena semua yang diberikan Roh Kudus itu semua untuk membangun semuanya, membangun jemaat. Bukan untuk dirinya sendiri. Ya, bukan untuk kebanggaan sendiri, ditonjolkan, tidak. Tetapi semua yang dilakukan di dalam ibadah ini untuk membangun seluruh jemaat. Ya. Kita kembali kepada 1 Korintus 12. Perhatikan ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu, yaitu Roh Kudus, dan yang sama yang memberikan karunia kepada setiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi tidak semua orang diberikan karunia-karunia itu. Yang diberikan karunia adalah orang yang ingin dipakai oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Ya. Bukan semuanya diberikan karunia mujizat untuk menyembuhkan, tidak. Karunia iman, tidak. Kalau kita membaca di dalam Injil ini sepenuhnya. Jadi orang yang dipakai oleh Allah melalui Roh Kudus itu yang diberikan karunia ini untuk membangun jemaat, khususnya untuk memberitakan Injil, supaya banyak orang yang percaya dan diberkati Tuhan. Jadi Roh Kudus itu akan memberi kuasa kepada murid-murid melayani untuk mengalahkan musuh-musuhnya yang saat ia memberitakan Injil. Ya. Untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan iblis. Mungkin orang-orang itu mempunyai jimat, orang-orang itu mulai kepercayaan yang lain. Ya. Mungkin punya roh tenung dan segalanya. Itu Roh Kudus diberikan kepada orang yang ingin memberitakan Injil untuk mengalahkan itu semuanya. Ya. Oleh sebab itu, mulai peristiwa pencurahan Roh Kudus itu terjadi suatu perubahan rohani kepada murid-murid pada saat itu. Ya. Yang tadinya murid-murid itu dalam kecemasan karena ditinggal oleh Yesus naik ke surga. Dia tinggal sendirian, tidak ada yang diharapkan oleh dia, hidup dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Dan mulai ada pembaruan hidup itu setelah Roh Kudus itu turun dicurahkan kepada dia. Ada perubahan yang radikal karena kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka untuk menguatkan mereka. Oleh kuat kuasanya roh itu sendiri, memberitakan Injil itu musuhnya banyak, saudara. Tidak semua orang senang diberitakan Injil. Nah, oleh Roh Kudus ini orang diberikan tadi hikmat, diberikan tuntunan bagaimana dia harus memberitakan Injil dan diberikan kuasa. Ya. Untuk mengalahkan masalah persoalan yang dihadapinya saat memberitakan Injil. Contoh kasus Rasul Paulus ada di dalam penjara, murid-murid itu cemas, takut, semuanya khawatir. Ya. Ini yang mengganggu Paulus, di mana Injil mau diberitakan. Sehingga Paulus mendoakan mereka supaya Roh Kudus itu menolong mereka, menguatkan iman mereka, dan mereka menjadi tegar untuk memberitakan Injil.
Coba kita buka di dalam Efesus pasal yang ketiga. Ini salah satu contohnya. Efesus pasal yang ketiga. Ayat 16 dan 17, perhatikan di sini. Ya, Efesus 3 ayat 16 dan 17. Ini Paulus mengatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan, supaya Roh Kudus itu, Tuhan Yesus, kekayaan dan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya, Roh Kudus, di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini yang saya ceritakan tadi, waktu Paulus melihat murid-muridnya guncang karena permasalahan persoalan. Kenapa Paulus dikatakan di sini, menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya, oleh Roh Kudus itu di dalam batinmu. Saudara, batin itu adalah tempat lahan di mana pertarungan antara masalah persoalan, kuasa iblis, kuasa dosa dengan iman. Pertarungan pertama itu di dalam batin, perasaan, pikiran. Kalau di dalam batin, perasaan, pikiran itu persoalan permasalahan menang, orang itu akan menjadi stres. Masuk dalam hati menjadi stres. Depresi, orang yang stres itu pikirannya sudah tidak keruan. Ya, bisa gendeng, bisa masuk rumah sakit jiwa, bisa membunuh, bisa bunuh diri. Itu orang stres yang imannya kalah dengan permasalahan persoalan. Rasul Paulus itu berdoa supaya Roh Kudus itu menguatkan imannya untuk melawan orang-orang murid-muridnya itu, saudara-saudara seimannya itu yang bekerja itu, supaya dia menang, mengalami kecewaan, kekhawatiran, ketakutan. Supaya imannya dikuatkan, ayat 17, sehingga imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar buah. Kalau dalam batin perasaan kita pertarungan itu, iman itu menang, orang itu akan penuh damai sejahtera, sukacita, kemenangan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang akan mengalami hal ini. Batin kita pasti itu sebagai lahan pertarungan antara permasalahan persoalan, kekhawatiran, ketakutan dengan iman kita. Kalau iman kita kalah dengan iman kita kalah, ya kita sudah menjadi orang yang depresi, orang yang stres. Nah, untuk iman kita menang, kita mau berdoa supaya Roh Kudus menguasai, memenuhi pikiran, batin, perasaan kita untuk melawan permasalahan persoalan hidup ini. Sehingga iman kita yang menang, kita hidup tegar menghadapi dunia yang jahat ini. Itu penting, saudara. Kalau tidak, saudara akan terombang-ambing dengan ini. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pencurahan Roh Kudus kepada setiap orang percaya untuk menjadi saksi Tuhan itu supaya apa yang disampaikannya itu penuh kuasa. Kata-kata hikmat, kata-kata bijak, semuanya itu boleh diterimanya dengan baik. Orang-orang yang menerima pencurahan Roh Kudus itu akan memperbarui karakter, memperbarui sifat hidup. Roh Kudus juga akan memberi kuasa. Kalau bahasa Yunani itu namakan dunamos, yang artinya dinamit,
Dinamit itu barang yang dapat menghancurkan suatu yang keras sekalipun, ya, dinamit itu. Nah, ini diberikan kepada kita supaya kita dapat menghancurkan hati yang keras. Terus kalau itu pentingnya kita sebelum kita melayani, sebelum kita memberitakan Injil, menjangkau jiwa itu berdoa supaya Roh Kudus menguasai hidup kita, menuntun kita saat kita melayani, saat kita memberitakan Injil. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 2 sampai yang keempat, ya, ketika Roh Kudus dicurahkan, di situ dikatakan muncullah tiupan angin. Perhatikan, kita kembali kepada Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan bertebaran, dan sehingga pada mereka masing-masing maka mereka penuhlah dengan Roh Kudus. Sampai situ saja. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Tiupan angin di sini Ibraninya itu adalah spirit, artinya semangat. Setelah turun Roh Kudus, mereka mempunyai spirit, mempunyai semangat. Kalau di dalam Roma pasal 12 ayat 11, roh yang menyala-nyala. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Orang yang tadinya lemah, orang yang tadinya takut, setelah menerima curahan Roh Kudus itu mereka menerima semangat yang baru untuk memberitakan Injil. Contoh, Petrus itu sebelum masih bersama Tuhan Yesus itu orang yang kontroversial. Tapi setelah Yesus disalib dia lari. Ya. Dia berkhianat, tidak kenal Yesus, lari, takut. Ya. Tetapi setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus dalam pencurahan itu, dia menjadi orang yang luar biasa, orang yang hebat, orang yang berani memberitakan Injil secara luar biasa. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-14. Judul perikop ini khotbah Petrus. Ini setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataanku ini." Kita langsung dalam ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan ialah dinyatakan kepada kamu dengan perkataan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat yang tanda-tanda yang dilakukan oleh Alkitab dengan perantaraan dia, perantaraan Yesus di tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia, Yesus, diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, supaya barang siapa percaya menerima hidup yang kekal.
Tapi di sini dikatakan, telah kamu salibkan, kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari serangan maut, karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam maut. Walaupun manusia membunuhnya, kuasa iblis membunuhnya melalui lewat manusia yang jahat itu, Allah membangkitkan. Saudara-saudaraku yang disuruh Tuhan, itulah yang pertama Roh Kudus dicurahkan untuk mengubah manusia yang lemah, yang takut, yang khawatir untuk berani melayani Tuhan. Sedangkan bahasa roh seperti yang kita baca di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 4 tadi, itu bahasa roh itu hanya melengkapi saat memberitakan Injil. Jadi dengan satu bahasa, Petrus dan semua dengan bahasa Galilea, tetapi orang luar semuanya itu dia mengetahui, dia mengatakan, kok ini bisa berbahasa bahasa kita. Itu pekerjaan Roh Kudus itu begitu. Ya. Coba kita lihat di dalam pasal yang ke-7, ayat yang kedua. Ayat yang kedua pasal yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukanlah mereka ini yang berkata-kata itu orang Galilea. Ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri kita, asal kita. Di situ ada orang Patria, orang Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Wigria, dan banyak lagi. Jadi Petrus, orang-orang Galilea itu berbicara tentang Injil dengan bahasa Galilea, tapi orang-orang di luar Galilea itu dia menerima seperti Petrus itu berbicara dengan bahasa mereka. Itu yang pekerjaan Roh Kudus itu demikian, hanya melengkapi supaya Injil itu dapat diberitakan. Contohnya begini, ya, Pendeta Sepentong pernah bersaksi begini. Dia berkhotbah, memberitakan Injil, berkhotbah di Rusia. Dia tidak bisa bahasa Rusia. Dia berkhotbah dengan bahasa Inggris. Tetapi orang-orang Rusia itu dapat menangkapnya, kok Sepentong ini dapat bahasa Rusia. Padahal Sepentong itu berbahasa Inggris. Itu contohnya demikian itu. Dia menyaksikan begitu. Jadi bahasa roh itu hanya melengkapi bagaimana kita memberitakan Injil. Supaya orang yang kita beritakan itu menangkap bahasa yang kita sampaikan. Itu saudara-saudaraku yang begitu. Jadi saudara, penekannya dalam pencurahan Roh Kudus bukanlah tentang bahasa rohnya, tetapi kuasa dan pembaruan untuk memberitakan Injil. Hal yang penting bagi kita ialah pencurahan Roh Kudus akan mengubah sifat kita ketika kita menjadi orang yang malas, orang yang lemah, orang yang takut, menjadi orang yang kuat, orang yang berani, orang yang menyala-nyala, penuh semangat dalam melayani Tuhan, khususnya untuk memberitakan Injil seperti Petrus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian sebenarnya kalau Roh Kudus dicurahkan kepada kita, ya, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar.
Oleh sebab itu berikanlah untuk Roh Kudus untuk menguasai, memenuhi hidup saudara semuanya, sehingga kita dapat mencerminkan karya Allah di dalam hidup kita. Kita dapat menjadi saksinya, bahkan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dulu saya waktu bertobat, banyak pelayanan seperti gereja ini. Ada PI, ada kunjungan, ada PBI, ada BBI. Setelah saya memahami bahwa saya sudah bertobat, bahwa diri saya itu sudah diselamatkan, saya memahami hanya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesus yang berkuasa atas bumi dan surga. Ya, saudara baca lihat dalam Matius 28 ayat 18. Yesus yang mengendalikan ini. Saya rindu untuk semua orang itu mengerti tentang hal ini. Dengan cara apa? Dengan cara memberitakan Injil. Tetapi saya tidak tahu bagaimana memberitakan Injil. Saudara tahu musuh yang paling besar dalam memberitakan Injil itu apa? Diri kita sendiri, musuh yang paling besar. Kita memberitakan takut. Iya, saudara memberitakan Injil berani. Takut, nanti dimarahi, nanti dibully, nanti dipukuli. Iya, kita punya pikiran yang demikian. Cara memberitakan Injil pun tidak berani waktu itu saya. Kemudian ada lembaga penginjilan. Saya masuk dalam lembaga penginjilan itu. Disitulah saya diajari cara memberitakan Injil. 3 tahun saudara, bukan sehari 2 hari. Pembukaan berbicara bagaimana, metode penginjilannya bagaimana. Ya. Kemudian ada suatu doa bersama-sama khusus untuk memberitakan Injil. Mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai untuk kami berani memberitakan Injil. Bukan hanya itu, ada lokakarya, praktekkan di mana-mana. Hasilnya banyak saudara. Saya memberitakan Injil dapat mendirikan gereja, 10 gereja sampai saat ini. Pamongan contohnya, Sarirejo. Itu sangat lokakarya bersama lembaga penginjilan. Menjadi gereja-gereja itu. Dan yang lain-lainnya. Termasuk gereja ini. Ya setelah masuk, saya di Benum untuk mengembangkan gereja ini hanya satu. Saya mendirikan gereja Pucang Gading. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara rindu untuk memenangkan jiwa, untuk mempersembahkan jiwa kepada Tuhan, itu adalah persembahan yang terbaik, persembahan yang besar. Satu jiwa itu dengan harta dunia ini di hadapan Allah itu berharga 1 jiwa. Maka 1 jiwa bertobat, malaikat surga itu bersorak-sorai, lainnya tidak. Itu malah pentingnya kita menjadi orang Kristen itu sebenarnya kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Yaitu memberitakan Injil ini supaya setiap orang yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Iya saudara. Coba saudara bayangkan 1 orang 1 tahun membawa jiwa 1 orang saja. Betapa surga bersorak-sorai.
betapa gereja ini tidak dapat dipenuhi. Satu orang satu saja, saudara membawa jiwa kepada Tuhan. 1 tahun. Betapa mulianya saudara dimuliakan oleh Tuhan. Dan malaikat di surga bersorak-sorai memuliakan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengubah, memperbarui hidup kita, menjadikan hidup kita semangat dengan kuasa Roh yang menyala-nyala, sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan manusia karena diselamatkan. Kita akan mau mengemban amanat agung Tuhan Yesus, memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas firman Tuhan yang sudah disampaikan tentang pencurahan Roh Kudus. Kami berdoa supaya Roh Kudus memenuhi kami, menguasai kami, memperbarui hidup kami sebagai umat Tuhan dengan sikap hidup yang baik yang menjadi saksimu. Bekerjalah Roh Kudus melalui hidup kami agar kami berhasil di dalam menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan mereka untuk kemuliaan Tuhan. Berikan mulut kami penuh dengan kuasa-Mu untuk kami memberitakan Injil, untuk menghancurkan hati yang keras, untuk menghancurkan kuasa dosa, kuasa iblis, dan sakit penyakit, agar banyak orang dilepaskan dari kuasa dosa dan iblis. Jadikan hidup kami hidup yang taat, agar kami dapat menerima kuasa-Mu melalui karunia Roh Kudus, supaya kami dapat melayani Engkau melalui gereja ini. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita responi, kita mau berdiri bersama-sama dengan menaikkan pujian Berhembuslah Roh Kudus. Ini
sebagaimana pujian ini dari awal. Berembuslah Roh Kudus. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, berembuslah. Sekarang urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami. Silakan duduk kembali. Waktu kami kembalikan kepada WL untuk melanjutkan ibadah ini dengan memberi persembahan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita persiapkan persembahan persepuluhan kita. Mari sebelum kita memberikan persembahan pada Tuhan, mari kita pujikan pujian hitung berkat. Kami mohon dari PPI untuk menyiapkan diri. Bila laut hidupmu jadi karang, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu
bagian dari PBI untuk mengedarkan kantong persembahan. Mari kita serahkan persembahan ini dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan atas ibadah pagi hari ini, mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami terima Tuhan. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami mengembalikan berkat yang asalnya daripada Engkau melalui persembahan kami, persembahan persepuluhan, persembahan khusus yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan ini layak untuk menjadi alat pelebaran nama di kerajaan-Mu di GPI Tlogo Mulyo pagi hari ini Tuhan. Dan kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sudah memberi dengan penuh sukacita, kiranya Engkau senantiasa melimpahkan berkat dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Pagi hari ini warta jemaat akan disampaikan oleh Bapak Diakon Denny Krishna. Waktu kami persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan mendengarkan dan memperhatikan berita sepekan. Yang pertama, Ibu Wiwi Sumantri dari KPW AKB saat ini dirawat di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Mari kita dukung dalam doa untuk proses kesembuhan pasca operasi, dan mari setiap KPW menyatakan kasih lewat iuran sosial. Yang kedua, Sekolah Injil Liburan atau SIL dilaksanakan mulai Senin 22 Juni 2026 sampai dengan Jumat 26 Juni 2026 jam 3 sore sampai jam 5 sore. Mohon perhatian kepada para orang tua untuk mengantar dan menyerahkan putra-putri langsung ke guru kelas. Demikian juga sebaliknya, ketika menjemput, pengumuman akan dibagikan melalui grup dan WhatsApp WBI. Yang ketiga, mengundang kaum pria hadir dalam persekutuan PBI
Selasa 23 Juni 2026 jam 7 malam di rumah Bapak Diakon Iwayan Heri Saljuni dengan alamat Perum Permata Walter Monginsidi Permai nomor 142. Bagi yang ingin berangkat bersama silakan berkumpul di gereja jam setengah 7 malam. Yang keempat, mari minggu depan di ibadah kedua ada upacara gereja pembaptisan yang akan dilayani oleh Pendeta Stefanus Rahayu Putra STH. Dimohon semua calon baptisan mempersiapkan diri dan harus datang di gereja maksimal jam setengah 9 pagi karena akan ada persiapan, sesi foto bersama dan pengarahan dan doa. Yang terakhir, terima kasih untuk semua jemaat yang sudah ambil bagian, berkomitmen memberikan persembahan dan janji iman pengadaan mixer sampai dengan Minggu 7 Juni 2026, tercatat komitmen janji iman sebesar 16.400.000 yang akan kita penuhi sampai dengan Agustus 2026. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu sudah dapat melihat dan memperhatikan di buletin masing-masing yang sudah dibagikan. Gereja mengundang Bapak Ibu untuk aktif ikut serta dalam kegiatan doa. Yang pertama, doa pagi online setiap hari Selasa jam setengah 5 sampai jam setengah 6 pagi. Doa Hana kaum wanita setiap Selasa mulai jam 3 siang. Ibadah doa dan pujian Rabu mulai jam 6 sore. Doa pagi onset setiap Sabtu setengah 5 sampai setengah 6 pagi. Doa Daniel, doa pribadi 3 kali sehari, jemaat dapat menentukan waktunya masing-masing. Gembala sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Trogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun tanggal 21 Juni anak Rafael Angkasa Supernova Nurfianto. Tanggal 23 Juni, Saudara Joshua Gafril Algasela Krishna. Tanggal 24 Juni, Ibu Hana Yeni Sukmani, Saudari Grace Agnes Arum. Tanggal 25 Juni, anak Cinta Akila Dodi. Tanggal 27 Juni, Saudari Silvia Andrea Ari Prastiwi. Selamat ulang tahun, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya, kekayaan kehormatan, jalannya adalah jalan penuh kebahagiaan, serta jalannya sejahtera semata-mata. Amin. Demikian. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Stefanus Rahayu Putra. Sebelum saya menutup dalam doa, kita akan siapkan persembahan juga janji iman untuk mixer. Mari yang bertugas silahkan mengedarkan kantong persembahan warna hijau. Dan Tuhan memberkati setiap apa yang Bapak Ibu Saudara tabur di hadapan Tuhan untuk kemuliaan namanya.
Terima kasih kaum pria yang sudah melayani, dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa syukur, dan kita akan menerima doa berkat. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami telah menaikkan segala pujian, syukur, kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus, dan berkat firman-Mu Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami semuanya melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Nugroho, di mana Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam setiap hati kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami dipenuhi, kami juga dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kami diberikan karunia-karunia rohani untuk menjadi saksi-Mu, khususnya kami diperlengkapi ya Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil-Mu, membawa setiap jiwa-jiwa bertobat, percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami, Tuhan mengaruniakan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan, diberkati dalam seluruh kehidupannya, terkhusus penggembalaannya, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Hamba juga berdoa, menyerahkan ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Hamba serahkan gereja-Mu, jemaat-Mu yang ada di Gereja Baptis Telogomulyo. Tuhan mengaruniakan berkat damai, sejahtera, sukacita yang melimpah dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Diberkati kehidupan mereka, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, bahkan ketika mereka melayani Engkau dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan melalui kuasa Roh Kudus. Diberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, menyerahkan biarlah gereja-Mu terus bertumbuh, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Diberkati seluruh jemaat-Mu, sehingga kami semakin erat, semakin dekat mengenal Engkau secara pribadi, berpengalaman secara pribadi bersama dengan Kristus. Diberkati untuk anak-anak muda, supaya mereka boleh bertumbuh kuat menjadi anak-anak muda yang tahan uji, anak-anak muda yang senantiasa hidupnya melekat kepadamu. Diberkati mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang sudah bekerja. Kami mengucap syukur melalui setiap usaha pekerjaan mereka, berkat-Mu dicurahkan buat anak-anak muda. Yang saatnya berumah tangga, Tuhan menolong supaya iman mereka tetap teguh untuk boleh menanti setiap janji Tuhan, sehingga mereka mendapatkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sehingga dapat membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Diberkati ya Tuhan Yesus untuk seluruh para pemimpin kami, mulai dari Bapak Gembala Sidang, para pendeta, para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan. Diberkati oleh Tuhan Yesus, sehingga kami sehati, kami sepikir, sepakat ya Tuhan, bersama-sama bergandengan tangan untuk kemuliaan, keagungan, melayani dengan hati hamba, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesungguhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan kasih anugerah-Mu untuk pergumulan gereja-Mu, gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 52 juta, dicukupkan, diberi kelimpahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Engkau juga membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan segala berkat-Mu buat seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit secara jasmani, mengucap syukur Bapak Gembala semakin pulih dan sehat,
Kami percaya Tuhan terus menjamah. Bapak Yeskel Sunardi, Bapak Rianto, Bapak Budi Wibowo, hamba berdoa mengucap syukur untuk anak angkasa yang sudah sembuh, Ibu Trimo, anak Marcel, Ibu Wiwi, Bapak Damai Ketaren, Bapak Joko Sulistiono, juga hamba berdoa buat Saudari Rusmiati, anak Devarel, atau ada di antara kami yang sakit, yang lemah. Kami mohon jamahan-Mu melalui kuasa bilur-bilur-Mu, segala sakit kelemahan dijamah, sembuh, pulih ya Tuhan, sehat, untuk kami boleh melayani Engkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa yang berulang tahun, Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang melimpah. Terima kasih. Hamba serahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang pagi hari dengan tekun setia mereka bertelut bersujud, mereka menyembah, mereka beribadah dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Tuhan, bila mereka diberkati secara limpah, baik berkat rohani, jasmani, materi, mereka boleh berkecukupan bahkan berkelimpahan. Roh Kudus yang senantiasa memenuhi seluruh kehidupan kami, yang terus menguasai, memimpin, menuntun kehidupan kami, untuk kami boleh meraih masa depan yang penuh dengan keberhasilan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar lagi kami bersama akan mengakhiri ibadah kami, dan sebagian kami akan pulang juga melanjutkan sekolah minggu. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang senantiasa melingkupi, menyertai dan memberkati kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah engkau beribadah dengan tekun, setia dan taat, sekarang pulanglah. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai dan memberkati seluruh jemaat, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan